Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wala mutayyibaini bi fathil ya'il musyaddadah ay hasolati bulahuma bi ghairihima. Jadi ada air yang tercampur oleh benda yang mujawir, tapi benda itu menjadikan air menjadi wangi. Ya, wa mutayyiben, di sini kata mutayyiben ini yang menjadikan wangi ya, dua benda yang menjadikan wangi. Ini huruf ya-nya, huruf ya yang pertama di tasdid ya, tasdid dan fathah, mutayyibaini, jadi isim tasniyah. Wakilah bikasril ya'i ay mutayyibin li ghairihima. Atau ada juga yang bisa membaca, atau ada juga yang membaca hurufnya di kasrah. Kalau di kasrah berarti ini adalah jamak mudzakkar salim. Qauluhu wa minhu ail mujawir al bukhur. Termasuk dari benda mujawir adalah bukhur ya. Bukhur ini ya kayu yang dibakar kemudian menimbulkan bau wangi. Wa fi nihayati wa yadharu fil ma'il mubakhir ya, mubakhar allazi ghairil bukhur ta'muhu aw launuhu aw rihuhu adamu salbihi tahuriyah li anna lam natahaqqaq inhilalal ajza'i wal mukhalatah wa in banahu ba'duhum alal wajain fi dukhanin najasah. Ini ada satu penjelasan dari Nihayah ya, dari kitab Nihayah Syekh Ar-Ramli. Beliau menjelaskan bahwa air yang diberi bukhur, air yang diberi beri kayu wewangian yang itu bisa merubah rasa, warna atau bau, itu tidak merubah sifat mensucikannya air. Mengapa? Karena kita tidak memastikan adanya benda yang terlepas dari bukhur itu, tidak memastikan ada yang terlepas dan tercampur oleh air. Walaupun sebagian ulama menghukumi hal ini sama seperti dukhonun najasah, sama seperti asap najis ya. Asap najis itu kan ada dua pendapat. Ay fa in kulna dukhonan najasah yan yunajjisul ma kulna huna yaslubut tahuriyah wa in kulna bi adami tanjis sama ini komanya salah ya, kulna bi adami salbihahuna. Jadi dalam hal asap najis ya, asap dari najis, kita ada najis yang dibakar kemudian ada asapnya, itu apakah asapnya menajiskan atau tidak, itu kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan menajiskan, ada yang mengatakan tidak. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan asap najis itu menajiskan air, jadi ada air yang terkena asap najis, itu hukumnya bagaimana? Nah, itu ada dua pendapat ya. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan asap najis bisa menajiskan air, maka dalam permasalahan ini kita mengatakan sifat mensucikannya air itu hilang. Tapi kalau tidak ya tidak ya. Kalau kita mengikuti asap air tidak menajiskan air, maka dalam hal ini juga tidak menghilangkan sifat mensucikannya air. Lakinil mu'tamadu ada musal bitahuriyatihuna mutlaqan. Hanya saja menurut pendapat mu'tamad dalam permasalahan ini tidak bukhor itu tidak bisa menghilangkan sifat mensucikannya air secara mutlak ya, baik mengikuti pendapat manapun. Wal farqu anna dukhan ajza'un tafsiluhan nar wa qad intasalat bil ma'i fatunajjisuhu walau mujawarah. Itla farqa fi ta'thiri mulaqatin najasah bainal mujawir wal mukhalid. Perbedaan antara bukhur dan dukhan ya. Kalau dukhan atau asap itu kan asap itu beberapa bagian yang dipisah oleh api. Jadi ada najis yang dibakar, itu kan ada bagian dari najis yang terlepas ya, menjadi asap. Dan kalau asap itu terkena air, maka ya menajiskan air, walaupun antara asap dengan air itu tidak tercampur walaupun mujawarah. Mengapa? Karena dalam hal najis itu tidak membedakan apakah najis yang mencampur air itu mujawarah atau mukhalatoh, apakah tercampur atau tidak. Jadi perbedaan tercampur atau tidak, mujawir atau mukhalid, itu terkhusus di benda suci yang mencampuri air. Kalau bendanya tidak ada pembahasan, pokoknya tertempel najis ya najis kalau airnya kurang dari 2 kula.
Bikhilafil bukhur fa innahu tahir wa huwa la yaslubu tahuriyah illa idza kana mukhaliton walam tatahaqqaq al mukhalatah intaha al syubra malisi. Berbeda dengan bukhur ya, dengan dupa tadi. Kalau bukhur itu kan suci, sehingga bukhur ini tidak bisa menghilangkan sifat mensucikannya air kecuali kalau tercampur. Sedangkan kita tidak memastikan ada campuran bukhur dengan air. Wa minhu aim wa minal mujawir aidon ma'un ugliya fihi nahwu birrin wa tamrin fa innahu la yadhurru bil qaidil ladzi dzakarah. Termasuk dari mujawir adalah air yang direbus di dalamnya, semisalkan gandum ataupun kurma ya. Itu juga tidak berbahaya dengan catatan yang akan dijelaskan nanti. Wafi ibnu Qasim manasuhu qala syarhu fi syarhil ubab wal habbu kalburi wa tamar mungkin ya. In ghayyara wa huwa bihalihi famujawir wa in hala minhu syai'un famukhalid. Dalam penjelasan Ibnu Qasim ada keterangan Ibnu Qasim ini biasanya yang Ibnu Qasim yang dikutip ini biasanya di kitab Hasyiah Tuhfah ya. Jadi Qola Syarih ini maksudnya Ibnu Hajar biasanya. Ibnu Hajar menjelaskan dalam syarah kitab Ubab bahwa biji-bijian seperti gandum ataupun ini samar apa tamar ya. Kalau samar ya buah, kalau tamar ya kurma. Kalau biji-bijian merubah air sedangkan biji-bijian itu masih utuh, maka hukumnya mujawir. Tapi kalau ada bagian yang terpisah dari biji-bijian itu, maka hukumnya mukhalid. Fa in tubiha wa ghayyara wa lam yanhalla minhu syai'un fawajihan. Kalau biji-bijian itu direbus dan merubah air dan tidak ada bagian yang terpisah darinya, maka ada dua pendapat. Sumakal wa aujahul wajhain annahu la athara li mujarradit tabghi bal la budda min tayaqqunin khilali syai'in minhu bihaitsu yahdutsu lahu bisababi dzalika ismun akhar li annahu hina'id mujawir at-taghayyur bihi la yadurru. Jadi menurut Ibnu Hajar dari beberapa pendapat ya, dari dua pendapat itu yang lebih kuat adalah tidak ada pengaruh ya. Kalau hanya sekedar direbus saja itu tidak ada pengaruh. Yang bisa mempengaruhi adalah kalau meyakini terlepasnya bagian dari biji-bijian itu. Jadi ada biji-bijian yang direbus kemudian merubah air, itu selama kita tidak memastikan ada bagian dari biji yang terlepas, kita tidak menghukumi airnya mutaghayyir. Nah, biji-bijian yang terlepas itu bisa dianggap terlepas kalau menimbulkan nama baru. Asalnya air berubah menjadi kuah ya, menjadi kuah. Nah, mengapa hukumnya seperti itu? Ya karena itu hukumnya mujawir. Perubahan yang disebabkan mujawir itu tidak membahayakan. Wa in hadatsa bisababi ismun akhar. Walaupun ada nama baru. Falhasil ini kesimpulannya ya. Falhasil annama ugliya min nahwil hububi wasimar. Oh berarti tadi simar ya. Wa malam yugla intayakonan khilalu syai'in minhu famukhalid wa illa famujawir. Kesimpulannya, air yang direbus yang di dalamnya terdapat biji-bijian atau buah, atau air yang tidak direbus yang dicampur dengan biji-bijian atau buah, kalau dipastikan ada bagian dari campuran air yang terlepas, maka hukumnya mukhalid. Kalau tidak, maka mujawir. Wa in hadatsa lahu bidzalika ismun akhar malam yansalib anhu itlaqus mil ma'i bil kulliyah. Jadi intinya ada terlepas atau tidak, walaupun muncul nama baru untuk air yang tercampur dengan benda itu. Pokoknya selama hal itu masih bisa dikatakan air ya, selama nama air tidak terhilang secara total, maka hukumnya masih mujawir. Qauluhu wa biqauli, ini kita teruskan di video setelahnya ya.